Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 2 Desember 2024. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Pripta Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Jakarta Pusat bersama Polda Metro Jaya melakukan pengamanan reuni Akbar 212 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat guna terjaganya situasi keamanan hingga aksi usai. Polri menggelar rapat kesiapan apel Kepala Satuan Wilayah 2024 di ruang Poldasis Gedung Utama Mabes Polri dan dipimpin langsung oleh Waas Tamasops Kapolri Irjen Pol Endi Sutendi pada Senin pagi. Polda Jambi menggelar kegiatan tanam bibit jagung di Kabupaten Bungo sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan, yang merupakan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, kita ke berita pertama. Polres Jakarta Pusat bersama Polda Metro Jaya hari ini melakukan pengamanan reuni Akbar 212 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Pengamanan dilakukan oleh kepolisian secara preemptif dan preventif guna terjaganya situasi keamanan hingga aksi usai. Dalam rangka cipta kondisi yang damai dan aman, Polri melalui Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat melakukan pengamanan aksi reuni Akbar Mujahid 212 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Pengamanan dilakukan dengan menurunkan 2.486 personil gabungan Polres Jakarta Pusat yang di-backup oleh personil Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta. Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, selaku Kepala Operasional Resor. Proses pengamanan reuni 212 ini pun dimonitor langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, Wakapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya Majen Rafael Grananda Baai, dan para pejabat utama. Pengamanan reuni 212 oleh Polri dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan langkah preemptif dan preventif guna menjamin stabilitas Kamtibmas yang kondusif hingga reuni 212 usai. Alhamdulillah tadi sekitar pukul 10 sudah semuanya meninggalkan kawasan Monas berjalan dengan aman dan lancar, dan sejak dini hari memang petugas pengamanan TNI Polri semuanya bersiap untuk melayani para jamaah yang hadir walaupun sempat hujan gerimis, namun demikian hingga akhir acara semuanya berjalan aman dan lancar, dan tercatat sebanyak 100 lebih bus ya yang datang ke kawasan Monas ini juga bisa kami atur untuk parkir sehingga jamaah ketika datang maupun ketika pulang semuanya terlayani dengan baik dengan pola pengamanan yang sudah kita terapkan pada hari ini. Pemirsa, aksi massa reuni 212 yang dimulai sejak dini hari ini pun telah selesai dilaksanakan dan berjalan secara damai hingga pagi tadi. Pelaksanaan aksi oleh alumni 212 ini mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian yang dilakukan bersama Kodam Jaya dan Pemprov Jakarta. Berikut laporan jurnalis Polri TV Faris Sasni dan juru kamera Mural Almas dari Monas. Pemirsa, kepolisian hari ini melakukan pengamanan aksi reuni 212 yang dilaksanakan di lapangan Silang Monas. Pengamanan dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat tentunya dengan dibantu oleh Polda Metro Jaya. Total ada sekitar lebih dari 2.400 personel, baik itu dari Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, kemudian ada bantuan dari Pangdam, kemudian dari
Kodam DKI Jakarta, tentunya Kodam Jaya, serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengamanan dilakukan sudah terencana tentunya sejak malam tadi hingga beberapa saat yang lalu saat aksi selesai dan dibubarkan atau membubarkan diri secara damai tentunya. Aksi yang dimulai pada pukul 2 pagi dini hari tadi berjalan secara aman dan damai hingga pada pukul 8 pagi tadi. Pada pukul 8 pagi tadi sudah mulai membubarkan diri dan pada pukul 9 jamaah kemudian para masa aksi reuni Akbar 212 ini sudah mulai meninggalkan kawasan Silang Monas untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Pengamanan diberikan secara maksimal oleh pihak kepolisian. Tadi Kapolres Metro Jakarta Pusat menjelaskan bahwa pengamanan diberikan untuk sejumlah titik kemacetan tentunya karena aksi dilakukan di dalam lapangan Silang Monas. Jadi kawasan di sekitar jalan baik Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat khususnya, bahkan hingga Medan Merdeka Timur sudah dilakukan pengamanan di sejumlah simpul-simpul yang biasanya menjadi titik kemacetan. Dan karena tadi masa aksi berjalan di dalam lingkungan Silang Monas, kemudian aksi bisa terkendali dengan sangat baik dan arus lalu lintas pun dapat berjalan secara seperti biasa tanpa ada rekayasa lalu lintas yang berarti yang perlu dilaksanakan oleh kepolisian. Meskipun pihak kepolisian juga sudah menjelaskan bahwa sejumlah skema rekayasa lalu lintas sudah disiapkan jika masa aksi kemudian berubah keadaan atau keadaan di mana ada massa yang terus bertambah hingga terlalu banyak dan meluber atau berlimpah hingga ke kawasan jalan. Namun aksi tadi berjalan secara baik dan para masa aksi hanya berada di sekitar dalam lapangan Silang Monas sehingga kawasan di seluruh lingkar Monas ini, Medan Merdeka Selatan, Utara, Barat, dan Timur terpantau arus lalu lintas masih berjalan aman dan lancar. Proses pengamanan tadi diawasi langsung oleh Kapolda Metro Jaya, tentunya bersama Kapolda tadi datang, kemudian ada juga Pangdam Jaya yang juga ikut hadir untuk melihat secara langsung bagaimana proses pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, arus lalu lintas sepanjang pelaksanaan Reuni 212 terpantau aman dan lancar. Pengamanan arus lalu lintas menurut Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo, dilakukan dengan menempatkan para personil di sejumlah titik simpul kemacetan. Karena ini adalah hari Senin, hari pertama mulai bekerja, alhamdulillah tadi pada pukul 8, 9 ya kita monitor tidak terlalu signifikan kemacetan. Karena petugas juga kami tempatkan pada titik-titik plotting untuk meminimalisir kepadatan arus lalu lintas pasca jamaah meninggalkan kawasan Monas. Di Nusa Tenggara Barat, pemirsa, Satres Narkoba Polres Lombok Timur berhasil menangkap pelaku pengedar narkoba berinisial MAK dan H di Jalan Kampung Dusun Toya, Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel pada Kamis 29 November lalu. Penangkapan ini bermula ketika tim Opsnal Satres Narkoba Polres Lombok Timur mendapatkan informasi bahwa akan adanya pengantaran narkotika jenis sabu dengan tujuan Desa Toya, Kecamatan Aikmel. Kasat Narkoba Polres Lombok Timur Ibtu Muhammad Naufal Trinugraha kemudian memerintahkan tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Tim kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap kedua terduga pelaku. Terduga pelaku MAK sempat berusaha melarikan diri dan membuang barang bukti di dekat motor yang dikendarai, namun dapat digagalkan oleh petugas. Dari hasil penggeledahan di sekitar tempat penangkapan, ditemukan satu tas berisikan 5 bungkus plastik bening ukuran besar yang masing-masing berisi 1 plastik dan diduga narkotika jenis sabu seberat 5,2 kg. Sementara itu, di tempat berbeda, Kapolres Lombok Timur AKBP Haryanto menerangkan pengungkapan ini bukti bahwa Polres Lombok Timur terus berkomitmen mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia terkait pemberantasan narkoba. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim bersama BNNP setempat dan lembaga rehabilitasi melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada Kamis lalu. Penandatanganan kerjasama ini adalah wujud komitmen bersama-sama dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur, khususnya di Kota Pahlawan.
Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur melaksanakan perjanjian kerjasama antara BNNP dan juga lembaga rehabilitasi dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayah Jawa Timur. Dan berikut informasinya untuk Anda. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim bersama BNNP Jatim dan lembaga rehabilitasi melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka mencegah dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada Kamis lalu. Direktur Ditres Narkoba Polda Jatim, Kombes Pol Roberta da Costa mengatakan penandatanganan kerjasama ini adalah wujud komitmen bersama-sama dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur, khususnya di Kota Pahlawan. Kombes Robert menjelaskan BNNP adalah partner kerja dalam tim asesmen terpadu, di mana setiap kasus penyalahgunaan narkoba harus ditangani oleh tim terlebih dahulu, untuk kemudian direkomendasikan ke lembaga rehabilitasi. Ini dalam rangka upaya pencegahan dan juga penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa penyalahguna itu merupakan korban dan harus dilakukan rehabilitasi. Oleh karena itu kita lakukan kerjasama dengan BNNP selaku pilot project dalam hal TAT. Jadi setiap penyalahguna harus di TAT di BNNP, kemudian direkomendasikan ke lembaga rehabilitasi. Sementara itu, Kabid Pemberantas dan Intelijen BNNP Jatim, Kombes Pol Nurwisnanto mengungkapkan kerjasama ini merupakan bentuk kolaborasi antara Polda Jatim dan lembaga rehabilitasi. Nantinya, hasil tim asesmen terpadu dari BNN, Polri, dan Kejaksaan akan terbit rekomendasi untuk dilakukan rawat inap apabila terdapat pengguna yang sudah masuk dalam kategori parah maupun rawat jalan. Mungkin kita lakukan PKS, kemudian kita lakukan juga TAT. TAT ini yang kembali lagi ada 3 pilar yang ada di situ, dari BNN sendiri, kemudian dari Polri, dengan dari Kejaksaan. Gitu. Setelah hasil TAT tersebut, baru kita bertiga kita lakukan rekomendasi, kita berikan rekomendasi untuk dilakukan rawat inap kalau sudah parah. Tapi kalau bisa untuk dilakukan juga untuk rawat jalan. Ada 2 di situ. Ada 2 opsi ya? Iya. Itu 2 opsi itu tergantung dari value-nya yang dari tingkat penggunaannya, pemakaiannya, ada tingkat ringan, sedang maupun dari tingkat. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Yayasan Orbit Surabaya, Hanif Kurniawati menegaskan selama ini pihaknya telah menjalani kerjasama dengan BNN. Dalam perjalanannya, yayasannya kerap diawasi maupun dievaluasi BNN secara periodik. Untuk rehab bagi pengguna narkoba, Hanif menyatakan pihaknya konsentrasi tentang bagaimana memulihkan kondisi korban. Menurutnya, kondisi korban harus ditangani berdasarkan asesmen yang telah dilakukan tim asesmen terpadu BNN, di mana kemudian masuk program rehabilitasi baik rawat inap maupun rawat jalan. Jadi gini, kalau kita ngomongin rehabilitasi itu adalah bagaimana pemulihan. Jadi kalau kita ngomongin pemulihan itu berarti bagaimana kondisi klien itu sendiri. Kalau sudah nyampe rehab kita sebutnya klien kan ya. Jadi bagaimana kondisi klien itu berdasarkan dengan hasil asesmen. Asesmennya berdasarkan apa? Yang pertama adalah asesmen dari tim asesmen terpadu dari BNN. Kemudian dari situ kita masuk program di rehabilitasi, kemudian join program. Nah, rekomendasinya apa? Bisa rawat inap maupun rawat jalan. Yang perlu diketahui masyarakat adalah itu, karena kadang sering kali itu kalau kita ngomongin rawat jalan itu orang loh kok dipulangkan, padahal itu juga rawatan, itu juga ada treatmentnya, sama kayak orang yang sakit bisa rawat inap ataupun rawat jalan. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Rizky Ardi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Danyon C. Satbrimob Sintang Polda Kalbar memimpin patroli skala besar di sejumlah objek vital di Kabupaten Melawi dalam menjaga kondusivitas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.